dikatakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran, maka maknanya surat-surat yang lain anaknya dia. Ya, Ummul Quran. Itu bukan bermakna ibu seperti manusia, induk bukan seperti induknya binatang, tidak seperti itu pemahamannya. Otaknya dipakai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Amma ba'du, warsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami yaitu TSTV 414. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TSTV yang dirahmati oleh Allah, ya. Ada nama surat itu bermacam-macam, ya. Ada yang di sini diantaranya adalah surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini dinamakan Ummul Kitab, dinamakan Ummul Quran. Ummul Kitab itu artinya induknya kitab Al-Quran. Ummul Quran ya induknya Al-Quran. Ya. Kata-kata induk itu bukan diartikan dengan makna yang sesungguhnya. Itu dalam istilahnya itu adalah kata-kata isti'arah. Sehingga tidak perlu dipermasalahkan sepanjang-panjangnya, yaitu penting baca Fatihahnya benar sudah, itu hanya istilah nama itulah. Namun oleh orang-orang Wahabi, ya, yang memang orang-orang usil ini, ya, orang-orang Wahabi ini mempermasalahkan bikin suatu hal yang tidak semestinya dipermasalahkan gitu. Mari kita simak videonya. Dikatakan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah adalah ibunya Al-Quran, maka maknanya surat-surat yang lain anaknya dia. Pemirsa, itu kita lihat ya kekonyolan dari ustadz-ustadz Wahabi. Jadi ya beginilah kalau belajar ilmu nanggung, ya. Ya, belajar ilmu cuma bisa baca terjemahan sudah jadi ustadz. Seperti itu sudah. Cuman bisa baca kitab-kitab, buku-buku terjemahan sudah jadi ustadz. Itu. Tidak paham tentang ilmunya ulama, ya. Tadi sudah saya katakan di awal-awal tentang Ummul Quran. Itu ada memang dalam Al-Quran, juga dalam hadis, dalam kitab-kitab ulama itu ada kalimat-kalimat, ada kata-kata yang maknanya itu bukan makna yang sesungguhnya. Tadi saya dari Al-Quran, ya, Ummul Quran. Itu bukan bermakna ibu manusia, bukan ibu seperti manusia, induk bukan seperti induknya binatang, tidak seperti itu pemahamannya, ya. Ini tololnya Ustaz Riyad Bajri ini tolol. Jadi memaknai sesuatu itu bukan harus pada spesifik pada artinya sendiri, harus pada maknanya sendiri, tidak seperti itu. Ada memang kalimat yang itu diberi makna, diterjemahkan tidak sesuai dengan terjemah aslinya. Contoh, ya. Tadi itu sudah Ummul Quran, bukan ibunya Al-Quran. Berarti yang lain anaknya, bukan seperti itu pemahamannya pemirsa. Jadi induknya, ya. Artinya kandungan Al-Quran yang 30 juz itu ada di dalam Al-Fatihah itu, maka dinamakan Fatihah itu Ummul Quran. Dan surat Al-Fatihah itu bukan hanya diberi nama Ummul Kitab, bukan hanya Ummul Quran, tapi dinamakan Fatihatul Kitab, adalah pembuka, surat pembuka dari Al-Quran. Jadi saya ulang, Ummul Kitab itu bukan bermakna ibu yang sesungguhnya. Itu namanya kata-kata isti'arah. Itu
Ya ring ngaji tak bener lah tadi Ustad Bandri Bajri. Ngari ya. Laban serobon caca, laban serobon. Pola ngecopros ya. Jadi kata-kata di dalam Al-Quran, Sunnah, kemudian di dalam kitabnya ulama ada memang kata yang tidak dimaknai, tidak diartikan, tidak diterjemahkan sebagaimana mestinya. Contoh yang di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Baqarah. Innallaha la yastahyi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fauqaha. Kita fokus pada sebuah kalimat itu. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi. Tidak malu Allah ayat riba. Nah, Allah adriyat riba ini diberi makna ayat riba menciptakan ay khalaqa. Lihat di tafsir Al-Quran itu, di tafsir Jalalain, tafsir-tafsir yang lain itu maknanya bukan makna yang sungguhnya. Jadi ayat riba diberi makna diterjemahkan dengan makna menjadikan atau menciptakan. Sedangkan makna aslinya ya daraba yadri kan yadribu asalnya. Yadribu dimasuki an menjadi ayat riba. Yadribu asalnya kemudian dimasuki huruf amil nasab an menjadi ayat riba. Ya yadriba di sini makna aslinya adalah memukul. Maka kalau diberi makna aslinya maka ini tidak sesuai. Innallaha sesungguhnya Allah la yastahyi tidak malu Allah ayat riba masalan memukul contoh. Kan tidak sesuai. Sehingga diberi makna yang lain yang sesuai. Lagi kiamat. Kiamat yang kita tahu adalah hancurnya alam, berakhirnya alam dunia ini. Cuman itu kan bukan makna yang sesungguhnya. Makna yang sesungguhnya kiamat itu adalah berdiri. Qoma yaqumu kiaman. Diberi tak menjadi kiamatun. Disebut dengan kiamat. Makna aslinya berdiri. Qoma yaqumu, qoma telah berdiri, yaqumu sedang berdiri, kiamatun berdiri. Jadi tidak diberi makna sesuai sebagaimana mestinya karena untuk menyesuaikan. Seperti tadi itu Ummul Quran, bukan ibunya Al-Quran, pas yang lain anaknya, itu kan pemikiran goblok gitu ya. Makanya kalau masih ilmunya masih seupil monyet ya jangan jadi ustadz lah, berhenti jadi ustadz, belajar dulu. Oh saya kan bukan ustadz, saya bukan penceramah, saya cuman mengomentari ceramahnya Wahabi yang ya ini yang asal-asalan ini. Kemudian dalam bahasa Indonesia di muka bumi ini kita beri makna apa muka bumi ini? Apakah bumi punya muka, punya wajah kayak kita? Enggak kan? Maksudnya di muka bumi itu di atas bumi, bukan di muka kayak gini. Itu adalah kata-kata majas, kata-kata isti'arah yang dimaknai bukan dengan makna yang semestinya, untuk menyesuaikan makna dengan kalimat yang agar maknanya itu sesuai seperti itu. Tuh Wahabi ya tak mau dipanggil Wahabi, maunya dipanggil Salafi. Sekarang ganti lagi menjadi ngaku aswaja yang asli ya. Ya kok gak malu gitu loh. Ngaku-ngaku sebutan orang itu kok gak malu ya. Tandikmu apa? Muanmu tandikmu betok apa? Jadi saya ulang kata-kata Ummul Quran bukan ibu seperti manusia punya bapak punya ibu seperti itu, bukan. Itu istilah kata-kata pinjaman. Jadi Ummul Quran artinya induknya Al-Quran, artinya
Al-Qur'an Al-Quran yang 30 juz itu kandungannya ada di Al-Fatihah. Seperti itu maksudnya. Bukan ibu-ibu seperti ayah ibu manusia, induk laki-laki, induk perempuan dari hewan. Bukan seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi tentang kata-kata istiarah. Wajah di muka bumi, kemudian di perut bumi. Apa bumi punya perut? Enggak kan? Itu cuma kata-kata istiarah saja. Itu. Selamat berpikir ya. Jadi saran saya kepada saudara-saudara yang ngaku salafi wahabi itu otaknya dipakai ya, otaknya dipakai. Udah tak dus-nudusin ya, tak bikin malu ya. Dan maturan dus-nudusin. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.